Halo guys, kembali lagi bersama aku di channel Rilia membahas berbagai genre film. Wah, liburan udah selesai nih, udah pada melakukan aktivitas seperti biasa ya. Semangat guys! Pada kesempatan kali ini aku mau bahas film remake dari Last Shift yang belum lama aku bahas itu loh. Nah, ini ada remake-nya guys, berjudul Malum 2023. Film ini jauh lebih jelas dari yang kemarin dan tentunya lebih seram juga. Oke deh, sebelum ke alur film, boleh dong subscribe channel ini, lalu like, share, dan nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Dan juga biar aku lebih semangat lagi ngontennya. Terima kasih. Film ini diawali dengan pemutaran bukti video yang ditemukan oleh kepolisian Sanford di mana rekaman itu memperlihatkan sekelompok wanita muda sedang bersenang-senang di sungai. Hingga setelah selesai bersenang-senang, para wanita ini digiring ke kandang baboy. Ternyata pria misterius itu tengah melakukan ritual setan dengan menumbalkan beberapa wanita muda dan menjadikannya sebagai pakan baboy. Kemudian scene beralih kepada seorang kapten polisi bernama Will Loren yang sedang mempersiapkan diri sebelum bertugas. Tanpa diduga, Will mendapat ucapan selamat dari rekan-rekannya karena Will telah berhasil menangkap sekelompok sekte sesat dan menyelamatkan 3 wanita yang ada di video tadi. Meskipun demikian, Will justru menyesal lantaran dirinya gagal menyelamatkan satu wanita yang sudah menjadi pakan baboy. Sesaat kemudian, Will tiba-tiba bertingkah aneh. Fuck do you want? No, wait. Di mana Will dengan tega menembak mati beberapa anggotanya. Seolah Will sedang dipengaruhi sesuatu, tatapannya pun terlihat kosong. Dia berkata jika dirinya aman berada di dalam pelukan tuannya. Lalu Will pun bundir. Singkat cerita, setelah 1 tahun kematian Will, putrinya yang bernama Jessica Loren kini menjadi polisi seperti Will. My first shift. Never thought I'd be wearing this uniform. Sebelum bertugas, Jessica mengunjungi makam ayahnya untuk meminta restu, sekaligus menyampaikan rasa bangga dirinya karena telah bergabung dalam kesatuan polisi. Tiba-tiba saja ibu Jessica bernama Diana datang dan berkata jika tak seharusnya Jessica mengikuti jejak sang ayah yang menjadi polisi. Apalagi Will seolah menyimpan keburukan yang ditutup-tutupi. Akan tetapi Jessica yang menginginkan keadilan dan mengungkap tragedi sang ayah tetap bersikeras mengabdikan diri pada kepolisian. Tanpa mereka sadari, di belakang batu nisan Will tergambar simbol iblis. Di malam harinya, Jessica yang akan menuju kantor polisi merasa heran saat melihat beberapa anak muda menyanyikan lagu sedang diamankan polisi. Setibanya di kantor, terlihat tempat itu sangat sepi dan saat Jessica menyusuri area sekitar, dia merasa aneh saat melihat petugas senior bernama Cohen sedang marah-marah sendiri. Hello? Sambil menahan takut, Jessica menanyakan keberadaan petugas lain di tempat ini. Lantas Cohen berkata, jika sebenarnya tempat ini akan segera ditutup dan dipindahkan ke tempat yang baru. Tak hanya itu, Cohen menjelaskan bahwa situasi di kota ini sedang kacau setelah seorang ketua sekte dihukum mati. Hingga kini para pengikutnya merasa kecewa dan membuat onar di setiap penjuru kota. Setelah menjelaskan situasi di tempat itu, Cohen bertanya identitas Jessica yang sebenarnya karena Cohen merasa heran kenapa pemula seperti Jessica ingin bekerja di shift malam. Dan saat Cohen mengetahui Jessica anaknya Will, dia berkata jika Will orang yang sangat kacau karena telah membunuh teman-temannya tanpa motif yang jelas. Meski Jessica tidak setuju dengan perkataan seniornya ini, Cohen yang tidak peduli memutuskan untuk pulang dan hanya mengingatkan Jessica untuk menjauhi ruang tahanan. Sesaat kemudian, Jessica yang kini sendirian segera pergi ke ruang loker mencari barang-barang milik ayahnya. Jessica merasa heran saat melihat hanya loker ayahnya saja yang digembok, sedangkan yang lain tidak. Tiba-tiba saja Jessica mendengar suara langkah kaki. Sontak Jessica heran melihat Cohen hilang begitu cepat. Di waktu yang sama, tiba-tiba bel bunyi dari pintu depan. Dan rupanya seorang pria aneh datang. Sambil bersedih, dia mencari keberadaan putrinya. Jelas saja perkataan si pria membuat Jessica bingung. Dan saat ingin menawarkan bantuan, si pria malah pipis di depan pintu.
Meski dengan peralatan yang ada, Jessica masih kesulitan membuka gembok itu. Alhasil Jessica pun harus memakai senjatanya. Jessica merasa heran saat menemukan sebuah kotak yang disimpan ayahnya di bawah loker. Setelah dicek, kotak itu berisi sepatu dan berita penyelamatan 3 wanita yang diselamatkan ayahnya dari sekte pemuja iblis yang menamai kelompoknya Dewa Lau, di mana sekte ini sudah terikat pembunuhan sejak tahun 90-an. Akan tetapi, ada satu wanita bernama Betty Campbell yang gagal diselamatkan Will. Betty menjadi korban terakhir saat ritual pembunuhan yang jasadnya dijadikan pakan baboy. Di tengah keheranan, Jessica mendengar suara baboy. Jessica merasa heran melihat baboy ada di depan polsek, dan setelah dicek di punggung baboy terdapat simbol iblis yang digambar menggunakan darah. Tak cuma itu, kalung baboy pun bertuliskan nama Betty. Apakah baboy itu yang memakan Betty? Lantas Jessica mengurungnya sebagai barang bukti untuk dilaporkan. Setelah mengurung baboy di ruangan, Jessica panik saat mendengar suara gaduh di pintu belakang. Ternyata yang menyelinap masuk adalah si pria aneh tadi. Sambil memegang sepatu, si pria menanyakan keberadaan putrinya. Untung saja Jessica segera cepat melumpuhkan si pria hingga dia terkapar lemas. Lantas supaya tidak mengacau lagi, Jessica memutuskan untuk mengurungnya di ruang tahanan. Step inside. Namun anehnya si pria ketakutan saat akan dimasukkan ke sel itu. Hingga saat Jessica menarik paksa si pria masuk, dia panik saat melihat pintu tiba-tiba tertutup sendiri. Dispatch. Di tengah kepanikannya, Jessica pun meminta bantuan ke kantor pusat. Saat tingkah si pria semakin tidak terkendali, Jessica berusaha tetap tenang saat akan mengambil senternya yang terjatuh. Dirasa si pria yang mengambil senternya, Jessica pun mengancam akan menembak. Sontak Jessica berteriak histeris saat tiba-tiba hantu muncul dan secara bersamaan pintu terbuka sehingga Jessica bisa keluar dari penjara tempat dulu ayahnya tewas. Sesaat kemudian, Jessica yang ketakutan menghubungi Cohen untuk memberitahu apa yang barusan dialami. Lantas Cohen yang mengetahui Jessica telah memasuki sel memarahinya karena ruang sel itu terkutuk sejak kematian Will. Mendapat ocehan dari senior, Jessica berusaha tetap tegar berharap shift ini cepat berakhir. Ketika Jessica sedang beberes, dia merasa heran menemukan beberapa foto simbol iblis yang ternyata simbol itu mirip seperti di punggung baboy. Tak cuma itu, Jessica pun menemukan flash disk dari kotak ayahnya. Lanford, I don't know. It's eeny, meeny, miny. Setelah mengambil laptop, Jessica tiba-tiba menerima telepon dari seorang wanita yang mengaku bagian dari pengikut sekte, di mana si wanita berkata jika ayahnya Jessica telah melakukan kesalahan besar sehingga mereka akan selesaikan malam ini, dan juga mereka memberitahu bahwa 3 wanita yang diselamatkan ayahnya kini sedang bersama mereka. Lantas Jessica yang panik segera melaporkan ke kantor pusat. Tidak adanya info lokasi yang diberikan itu pastinya sangat sulit untuk melacak, sehingga Jessica diminta menunggu kabar selanjutnya. did you start that? Sambil menunggu, Jessica yang penasaran dengan isi flash disk itu lantas segera melihatnya. Dan rupanya file itu berisi salah satu video kelompok sekte sesat yang memperlihatkan seorang wanita sedang menjelaskan ritualnya pada si korban. Di mana ritual ini bertujuan untuk memberi makan iblis dengan roh si korban. Namun si korban dijanjikan akan mendapat perlindungan dari iblis tersebut. Sontak Jessica shock parah dan saat akan mematikan video itu, anehnya laptop Jessica seakan tiba-tiba error, lalu keanehan pun kembali terjadi. Jessica merasa heran saat melihat dirinya ada di dalam video, akan tetapi kotak yang dibanting benar-benar terjadi. Dan ketika dicek, Jessica menemukan kertas bekas latihan tembak yang terdapat tulisan masih di sini. Untuk mencari tahu maksud tulisan itu, lantas Jessica mengecek tempat latihan tembak.
Sontak Jessica ketakutan parah dan saat akan kabur, anehnya semua pintu terantai dari luar. Di tengah kepanikan, Jessica pun meminta bantuan ke kantor pusat jika dirinya telah dikurung di dalam polsek oleh pengikut kelompok sekte. Mendengar hal itu, si operator berkata jika dirinya akan mengirim petugas lain ke kantor itu. Lantas Jessica yang menangis bertanya apakah John Michael, si ketua sekte, tewas di polsek ini. Dan saat si operator membenarkan, sontak Jessica semakin lemas dan tidak sanggup. Lantas si operator berusaha menenangkan Jessica dan memintanya bersabar sampai bantuan tiba. Tanpa Jessica sadari, semua kabel di polsek terputus. Berarti yang teleponan dengan Jessica siapa? Singkat waktu sambil menunggu bantuan datang, Jessica kembali mengecek rekaman penangkapan John Malum, si ketua sekte, oleh ayahnya, di mana video itu memperlihatkan proses interogasi yang dilakukan ayahnya pada si ketua sekte dan juga anggotanya. Di tengah proses interogasi, John mengancam akan kembali untuk merenggut semua orang yang dicintai Will. In his plan! Pure and true, the song of the low god. Melihat ada kejanggalan pada sikap ayahnya, lantas Jessica mengecek dari sudut kamera yang berbeda. A lullaby, her words were Sontak Jessica langsung shock saat melihat sosok mengerikan di balik jendela. Tiba-tiba saja Jessica berada di suatu ruangan di mana tempat itu terdapat jasad John dan para anggotanya. Namun aneh, tubuh Jessica tidak bisa digerakkan. Rupanya Jessica baru saja diperlihatkan situasi saat para pengikut sekte lainnya berhasil menerobos masuk dan membawa pergi mayat si ketua John dari ruang otopsi. Setelah mendapat teror bertubi-tubi, Jessica akhirnya merasa lega saat mendengar petugas yang dikirim datang untuk menolongnya. Rupanya petugas yang dikirim merupakan teman dari ayahnya Jessica bernama Price dan Hudson. Dirasa Price mengetahui semua kejadian saat ayahnya tewas, lantas Jessica menanyakannya. Price berkata jika Will selalu menonton proses interogasi seketua sekte berulang-ulang dan sejak itu tingkah Will sangat aneh sampai tega membunuh rekan-rekannya. Namun sehari sebelum kejadian, Will sempat memperingati untuk tidak memasuki ruang tahanan karena roh John masih berada di tempat itu. Dan setelah cukup jelas, Price kemudian mengajak Jessica untuk menunjukkan sesuatu. Rupanya Price menunjukkan shotgun milik ayah Jessica yang digunakan untuk bundir dan membunuh anggotanya. Price berkata jika alasan kantor ini ditutup karena nantinya shotgun ini akan dihancurkan bersama seluruh gedung supaya tak ada lagi hal-hal yang berkaitan dengan John Malum. Lagi dan lagi Jessica mengalami ilusi dan melihat perkumpulan kelompok sekte di peternakan baboy. Terlihat John bersama anggotanya sedang mengucap janji kepada iblis untuk meminta restu atas bayi yang akan menjadi penerus mereka bernama Jessica, yang tanpa diduga ibu Jessica bagian dari pengikut sekte itu. Rupanya semua kejadian yang dialami Jessica adalah mimpi setelah ia menonton video interogasi John. Di tengah keheranan, tiba-tiba Jessica mendengar si pria berteriak minta tolong dan karena kasihan akhirnya Jessica membiarkan si pria bebas. Lalu setelah itu Jessica kembali dan melihat video ibunya sedang menjemur Jessica. Diana berkata jika Will akan datang untuk membubarkan kelompok sekte itu dan di saat itu pula baboy yang dikurung terlihat kabur. Sontak Jessica kaget saat dirinya dikejar-kejar hantu Betty bermuka hancur. Rupanya baboy itulah yang memakan Betty, sehingga arwah Betty yang tidak tenang menjelma menjadi baboy. Hingga tak lama kemudian Jessica mendengar ada yang datang. I thought you were working at the news station. Why would you be here? Ternyata itu Diana yang khawatir berniat menjemput Jessica. Namun entah kenapa bisa pintu yang dirantai tiba-tiba terlepas. Jessica yang sudah tahu ibunya pengikut sekte lantas meminta penjelasan. Diana berkata jika saat dirinya hamil, John mendatanginya dan menjanjikan bayi Diana akan menjadi bagian sesuatu yang besar. Akan tetapi setelah Jessica lahir, Diana sadar bahwa jalan yang dipilih salah. Sehingga Diana yang dibantu Will meninggalkan kelompok sekte itu. Namun John selalu bisa menemukan Diana dan tidak akan pernah melepaskan Diana. Di tengah perbincangan, tiba-tiba Diana melihat sosok Will.
Lock the door. Stay here. Namun di tengah keheranan, Jessica yang mendengar suara aneh menyuruh ibunya untuk menunggu. Down. Do it or I'll kill her. Put it down. Rupanya salah satu dari 3 wanita yang diselamatkan Will akan dikorbankan. Lantas Jessica menanyakan apa tujuan mereka sebenarnya. Si wanita berkata jika ini merupakan tahapan untuk memenuhi keinginan iblis dan Jessica lah yang diinginkan iblis itu. You more. Setelah lolos dari kelompok sekte, sontak Jessica panik saat tidak menemukan keberadaan ibunya. Hello? Di tengah kepanikan, Jessica kembali mendapat telepon. Namun suara itu terdengar seperti John Malum. Rupanya selama ini Jessica teleponan bukan sama operator, melainkan dengan arwah John si ketua sekte. John pun berkata jika malam ini Dewa Law akan datang untuk menjemput Jessica. Your daddy, I'd come back for all he loved. Setelah lolos dari serangan si pria aneh yang kerasukan, Jessica pun bergegas mencari keberadaan ibunya. Setelah berhasil menembak salah satu pengikut sekte, tiba-tiba Jessica mendengar nyanyian aneh. Please, stay with me. Dan kini wanita kedua yang diselamatkan ayahnya pun tewas juga. Lalu tiba-tiba Jessica melihat sosok ayahnya. Lantas Jessica bertanya kenapa ayahnya tega membunuh orang tak bersalah. Will pun berkata jika dirinya melakukan apa yang diinginkan iblis. Rupanya saat itu Will sudah terpengaruh. Dan ketika Jessica menemukan wanita ketiga yang diselamatkan ayahnya akan dikorbankan, lantas Jessica berusaha menolongnya. Akan tetapi bagaimanapun Jessica berusaha, semua akan sia-sia. Dan akhirnya wanita ketiga yang diselamatkan ayahnya pun tewas. Di tengah rasa syoknya, Jessica yang merasa keadaan semakin kacau, lantas segera mengambil shotgun milik ayahnya. She must be present. Rupanya orang-orang ini adalah pengikut sekte yang sudah tewas dan kini mereka seolah bangkit dengan wujud yang mengerikan. Lalu salah satu dari mereka menunjukkan ruangan pada Jessica. Sontak Jessica merasa heran saat melihat baju wanita itu mirip seperti ibunya pakai. Lantas Jessica mendekati untuk mastiin. Sontak Jessica langsung kaget saat melihat ibunya kini berubah menjadi jasad John Malum yang telah bangkit setelah dilakukan ritual. Akhirnya Dewa Law ini dinantikan pun datang. And starless nights. Betapa syoknya Jessica saat mengetahui yang ia tembak adalah ibunya. Ternyata Jessica baru saja mengalami ilusi. Di tengah rasa penyesalan, tiba-tiba semua pengikut sekte berkumpul mentertawakan Jessica. Di saat Jessica termenung, tiba-tiba iblis Dewa Law mempengaruhi Jessica untuk melakukan bundir. Dan kini tujuan Dewa Law akhirnya tercapai. Jessica menjadi milik mereka, di mana jasad Jessica ditempatkan di kursi tepat di samping Dewa Law. Lalu film pun sudah berakhir. Bagaimana guys? Sereman film Malum ini gak sih? Dan alurnya lebih jelas juga ya. Akibat Diana yang terikat dengan perjanjian iblis, dia tidak bisa lepas. Bahkan perkumpulan sekte dibunuh pun gak ngaruh. Arwah mereka masih tetap mengincar anak Diana yaitu Jessica. Hingga akhirnya Jessica yang salah memilih waktu bekerja yang sebenarnya malam itu adalah 1 tahun kematian John. Jadinya Jessica yang berniat mencari tahu alasan ayahnya tewas justru malah membawa dia kembali ke iblis. Pikiran Jessica dibuat kacau dan penglihatannya pun dimanipulasi. Sehingga dia dan ibunya pun harus berakhir tewas. Oke, segitu aja dari aku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.